hubbalillah, sangat lebih, sangat kuat, sangat bersengatan cintanya kepada Allah. Walau yarul ladzina zalamu, kalaulah orang-orang yang zalim itu melihat, iz yarawna azab, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'ah, bahwa sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya. Maka tidak pantas orang beriman yang mengucap la ilaha illallah itu membuat Allah nomor sekian, tidak boleh. Tidak boleh. Maka itu sebabnya hakikat tauhid itu di kalimat la ilaha illallah itu. Kalau benar pemahaman la ilaha illallahnya, maka yang lain itu nanti akan benar dibuatnya. Tapi kalau di la ilaha illallah tidak selesai dia, maka yang lainnya bercampur aduk itu semuanya. Maka inilah yang banyak membinasakan ketulusan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kawan-kawan kita kalau ikut madrid kan baca kisah sahabat, ya kan? Nah, kayak Rabu kemarin kita baca kisah siapa? Kisah Umar bin Khattab dengan Suhaib. Iya, Suhaib kan? Suhaib bin Sinan. Nah, saya kutipkanlah kisah Suhaib bin Sinan ini, sahabat Nabi. Suhaib bin Sinan, dia ini pemanah jagoan lah, pemanah ulung juga. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Suhaib bin Sinan menyusul di belakang. Ya, Suhaib bin Sinan menyusul. Orang kafir tahu bahwa Suhaib akan berangkat, maka mereka hadang ini Suhaib yang ingin berangkat ini. Nah, ketika dihadang orang kafir Quraisy ini, Suhaib bin Sinan ini, apa kata Suhaib bin Sinan? Biarkanlah aku lewat. Biarkan aku lewat. Lalu apa kata orang kafir Quraisy? Oh, apa enak-enak aja kamu lewat? Iya, biarkan saya lewat. Ambil harta saya. Ambil harta saya, biarkan saya lewat. Atau kalian ganggu saya panah nanti. Kalian tahu kan saya pemanah ulung. Nanti kalian kena menjelang habis anak panah saya. Pikir orang kafir itu, orang kafir Quraisy pikir, oh iyalah. Maka dibarterlah. Boleh lewat, aman, tak ada masalah. Tapi harta diambil oleh orang kafir Quraisy. Rupanya wahyu sampai ke Nabi. Ketika Suhaib sudah sampai menyusul Nabi Muhammad, maka saat itu Nabi menyebutkan apa? Beruntung perniagaanmu wahai Suhaib. Beruntung perniagaanmu wahai Suhaib. Turunlah ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu batiwa amaradatillah. Di antara manusia ada mereka yang menjual apa? Wa minan nasi may yashri nafsahu batiwa, menjual dirinya hanya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagi mereka harta dan segala macamnya itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bandingkan hari ini banyak diantara kita, dan mudah-mudahan dijauhkan Allah lah, kita jangan sampai disebabkan oleh 8 macam komponen ini menyebabkan kita melalaikan Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Itu tauhid, itu tauhid, ya, tauhid kita itu termasuk di tauhid la ilaha illallah, la mahbub illallah, tak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kamu mencintai anakmu kenapa? Karena itu perintah Allah. Tapi tidak boleh melewati Allah Ta'ala. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika anaknya lahir, senangnya bukan main karena sudah tua. Tapi ketika Allah suruh sembelih, Nabi Ibrahim pun menyembelih. Dia tidak peduli, ini perintah Allah. Nah, seperti itulah gambarannya, bahwa bagi orang yang bertauhid la ilaha illallah, tetap Allah itu menjadi yang pertama dan utama. Allah, Rasul, jihad. Allah, Rasul, jihad. Nah, ini mudah-mudahan Allah pahamkan kita sehingga nggak banyak alasan kita ketika Allah, Rasul, dan jihad itu memanggil. Ini yang banyak terjadi kan, banyak alasan kita. Padahal yang manggil itu Allah, yang manggil itu Rasul, yang manggil itu jihad. Dan inilah yang diimani oleh para sahabat, sehingga mereka memang disegani betul oleh musuh-musuh, sangat ditakuti karena mereka satu komando di atas komando Allah, Rasul, dan jihad. Jadi ketika Allah, Rasul, dan jihad, mereka nggak banyak tawarannya, ya, nggak banyak alasannya, gitu ya.
Jadi ayat ini bisa diperdalam kembali, bisa dibaca tafsirnya, ditengok, karena di sini ada ancaman fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggu olehmu hingga Allah mendatangkan urusannya, maksudnya azabnya. Itu penjelasan salah satu tafsirnya. Jadi ketika Allah, Rasul dan jihad sudah dikecilkan, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah di sini disebutkan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak menunjuki orang yang fasik. Fasiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.